guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Satria. Saya mahasiswa Win Syekh Emdal Jamil Jambe Bukit Tinggi. Saya jurusan bimbingan dan konseling. Nah, video saya kali ini yaitu salah satu persyarat untuk memenuhi mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya telah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kegiatan kelompok. Nah, selamat kepada adik-adik semuanya karena adik-adik itu sebagian dari orang yang beruntung mana mereka terpilih menjadi klien dalam satu bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelum kita melakukan suatu kegiatan kelompok kita, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, di mana berdoa itu agar nantinya suatu kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa kita pada siang hari ini? Pada saudara disilakan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan PKB kita, marilah kita memulai membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada saudara telah mempersiapkan diri untuk memimpin doa dalam suatu kegiatan kelompok kita. Nah, kan kita sebelumnya tidak saling mengenal kan. Nah, di sini gimana kalau kita perkenalan dulu agar nantinya kita lebih akrab misalnya gitu. Perkenalan itu dari abang atau dari adik? Dari abang ya. Baik, perkenalkan, nama abang Bobi Satria. Abang berasal dari Jambi. Abang semester 7. Dan abang anak ketiga dari 4 bersaudara. Terus dilanjutkan kepada adik semuanya untuk memperkenalkan diri dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Baik, perkenalkan diri silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Biden Pralasti. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi. Saya semester 3. Perkenalkan, nama saya Dara Fatma, panggilan Bella, asal Kabupaten Mamuju Kota, saya semester 3. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fatimah. Biasa dipanggil Siti. Alamat saya di Sandiwak. Alamat saya di semester 3. Perkenalkan, nama saya Dela Fitria, saya berasal dari Riau, saya dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Karis Fitri, bisa dipanggil Kandi, asal dari Pasaman Timur, semester 3. Perkenalkan, nama saya Alam Fikran, berasal dari Pemaman. Perkenalkan, nama saya Aslan Habib, saya berasal dari Riau. Perkenalkan, nama saya Wikian Indru. Berasal dari Kabupaten Mamuju Kota, semester 3. Perkenalkan, nama saya Fadila, panggilan Budi, saya berasal dari Budi, semester 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaidun, biasa dipanggil Minta. Saya berasal dari Jambi. Saya angkatan 2021 kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Ida Cinta. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi, semester 3. Terima kasih. Nah, dari mendengarkan yaitu tidak semuanya itu satu tempat atau satu daerah ya, macam-macam. Dan juga ada satu lagi saudara kita itu berasal dari Jambi sesuai dengan kampung gitu kan. Nah, terus agar kegiatan kita itu atau kita lebih akrab dari satu sama lain. Nah, di sini apa mempunyai permainan yaitu rangkai nama. Nah, contohnya begini, saya Bobi lanjut pada saudara ini. Apakah sudah paham? Baiklah, kita langsung aja ya. Saya Bobi lanjut. Bobi Cynthia. Bobi Cynthia Dela, Bobi Cynthia Dela Siti. Bobi Cynthia Dela Siti Dela, Bobi Cynthia Della Siti Della Berli. Bobi Cynthia Della Siti Della Berli Fikran. Bobi Cynthia Della Siti Della Berli Fikran Habib. Bobi Cynthia Dela Siti Dela Berli Fikran Habib Widya.
Hobi Siti adalah Siti Dela Ferry Fikran Habib Widiani. Hobi Cynthia adalah Siti Dela Ferry Fikran Habib Widiani Mifta. Hobi Cynthia adalah Siti Dela Ferry Fikran Habib Widiani Mifta. Oh, baiklah. Kita lanjut. Ada Cynthia, Dela, siapa? Ada Siti, ada siapa? Dela, ada Ferli, ada Fikran, ada Aslan Habib, ada Widya, ada Dini, ada Mifta, dan juga Dela. Apakah semuanya sudah saling mengenal? Sudah. Nah, nantinya kita tidak canggung lagi untuk mengumumkan pendapat kita. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Di sini ada dua pendapat, ada yang mau bilang sudah, ada juga yang belum. Nah, abang mau dengar penjelasan dari yang bilang sudah pernah mengikuti suatu bimbingan kelompok. Kepada saudari Dela, coba jelaskan. Sampai itu bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini dilakukan dengan dinamika kelompok dengan menggunakan duduk yang secara berlingkaran dan membahas topik yang sama. Terima kasih kepada saudari Dela. Nah, sini abang menguatkan dari penjelasan dari Dela, yaitu bimbingan kelompok itu sama seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu duduk berlingkar. Nah, suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu yang pertama itu ada tujuan mampu berbicara. Nah, mampu berbicara itu di mana biasanya misalnya adik-adik itu ragu misalnya berbicara, agak kaku berbicara di depan umum. Nah, dengan adanya kita melakukan suatu bimbingan kelompok supaya nantinya kita bisa lebih kaku lagi perlahan bisa berbicara di depan umum. Nah, terus menghargai pendapat orang lain. Nah, karena di dalam menghargai pendapat orang lain, kita itu belajar untuk tidak mencemooh atau menghargai misalnya suatu pendapat dari teman-teman kita. Baik itu pendapatnya itu benar, betul ataupun tidak sinkron dengan apa yang dia jelaskan. Nah, di situ kita menghargai. Terus bertanggung jawab. Nah, di mana di dalam bertanggung jawab itu, di mana kita menjelaskan pendapat kita, terus kita bertanggung jawab dengan pendapat yang kita kemukakan. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok itu, di mana yang seperti kita lakukan pada saat ini, yaitu duduk melingkar untuk kegiatan dalam suatu bimbingan kelompok itu minimal 8 sampai 15 orang. Nah, terus di dalam suatu bimbingan kelompok itu ada yang dinamakan dengan asas. Nah, yang pertama itu kita itu untuk agar bisa terbuka di dalam suatu bimbingan kelompok. Nah, terus ada lagi sukarela. Kita itu sukarela memberikan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami gitu. Terus kita itu di dalam suatu bimbingan kelompok itu kita diharapkan untuk merahasiakan apa-apa saja yang telah kita bicarakan, yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita perlu mengetahui dan kita mengetahui agar kita merahasiakan hal itu. Dan terus kenormatifan itu kita aktif ada yang sudah bisa memahami dari penjelasan kita sebelumnya. Terima kasih. Semoga kita bisa memahami suatu kegiatan dengan kelompok ini. Nah, di sini kan ada yang dinamakan dengan topik bebas dan topik tugas. Apakah ada yang sudah paham apa itu topik tugas dan apa itu topik bebas? Nah, di sini yang menjelaskan di mana topik tugas itu topik yang awal dari abang sendiri
Dan untuk topik bebas itu dari adik-adik, misalnya adik itu mempunyai topik yang lagi hangat-hangatnya itu yang dinamakan dengan topik bebas. Nah di sini yang mau minta kepada pendapat dari adik-adik, kita membahas tentang topik bebas atau topik bebas? Topik bebas. Nah kalau topik bebas itu berarti dari abang ya. Nah di sini abang sudah menyiapkan dua topik. Yang pertama topiknya itu tentang korupsi dan yang kedua tentang peran mahasiswa. Nah diminta kepada adik-adik untuk memilih di antara dua topik tersebut. Gimana dengan semuanya? Korupsi. Korupsi. Apakah setuju topik kita pada sesi ini? Nah, baik. Berarti kita membahasnya tentang politiknya. Nah, itu korupsi. Nah, di sini apakah ada yang mengerti apa itu korupsi? Kepada saudari siapa? Asal Nabi. Korupsi yang menyebabkan penyalahgunaan uang, yang mana uang tersebut adalah suatu anggaran dana pemberian negara yang mana dikorupsi oleh pemerintah atau diambil oleh seseorang, yang mana uang tersebut itu sebenarnya digunakan untuk membangun APBD negara, namun uang tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terus uang itu digunakan bukan untuk membangun satu negara, tapi dibangun untuk menyenangkan diri sendiri. Itu Bagus. Berasal dari Miftah, apa itu korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah di mana pejabat atau pemerintah yang di atas kita menyalahgunakan uang atau dana yang diberi yang disalurkan untuk yang seharusnya untuk rakyat, yang seharusnya untuk membangun desa, membangun suatu daerah, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan disimpan untuk kesenangan pribadi. Terima kasih kepada saudari Hasan Habib dan juga Miftah. Nah, tidak korupsi itu sama yang dijelaskan oleh Hasan Habib dan juga Miftah. Karena di mana di situ penyalahgunaan uang itu dari atasan, misalnya gini, kan ada yang dinamakan itu dari DPR terus turun lagi kepada DPRD. Nah di situ kan dia itu melakukan suatu yang dimana mengecilkan jumlah uang. Misalnya seharusnya dana itu disalurkan kepada suatu desa itu misalnya 1 miliar, nah dari atas 1 miliar terus dikecilkan hingga sampai di desa itu tidak sesuai dengan prosedur dari atasan. Nah terima kasih kepada saudara Widya itu telah mengemukakan itu tentang berpikir tentang tema kita tadi. Nah apakah ada pendapat lain selain dari saudara Widya? Kepada saudara Asnan, silakan. apa tadi? Mau berpikir tentang tema kita tadi yaitu tentang korupsi. Korupsi itu kan suatu hal yang buruk, yang mana bisa merugikan suatu orang. Kayak contohnya kayak suatu orang yang banyak, kan di sana suatu orang diberi amanah untuk menjaga suatu uang, yang mana uang tersebut itu digunakan untuk membangun suatu kebutuhan daerah. Yang mana suatu pemerintah itu menetapkan anggaran ini sekitar 2 miliar, tapi yang dikorupsi itu 1 miliar, baru 1 miliar lagi itu digunakan untuk membangun suatu kebutuhan daerah. Yang 1 miliar lagi itu dikantongi, kan merasa rugi yang pihak yang banyak, kayak pemerintah, kayak rakyat, contohnya rakyat itu sebenarnya mendapatkan hal yang layak, tapi dia mendapat hal yang layak, dicurangi gitu. Baik, terima kasih kepada saudara Asnan itu menjelaskan tentang tema tersebut. Nah, nampaknya adik-adik semuanya sudah mulai tidak bersemangat lagi seperti semangat kita pada awalnya. Bagaimana kalau kita melakukan satu permainan? Yaitu permainannya sambung kata. Nah di sini semuanya sudah mulai ada yang mengantuk, sudah mulai tidak berkonsentrasi lagi sesuai dengan semangat pada awalnya. Bagaimana kita melakukan suatu permainan? Apakah ada yang semuanya setuju? Nah di sini apakah ada yang
Jadi ada kata. Sama kata itu, jadi kita jadi setelah namanya kita aku belajar sama Mister setelah aku ngapain ke aku mau aku setelah ngapain lanjut pokoknya lanjut namanya nggak perlu satu. Jadi sampai akhir harus Apakah ada itu setuju dengan pendapat teman? Iya. Abang minta kepada saudari Adila untuk memimpin satu kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk menjelaskan apa yang tentang tema kita pada siang hari ini. Mulai dari saya aku aku mau makan nasi. Aku mau makan nasi sambil minum. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah teman. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah teman Dela. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah teman Dela di. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah teman Dela di sini. Aku mau makan nasi sambil minum di rumah teman Dela di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Terima kasih kepada Adila yang menyempatkan diri untuk mengemukakan suatu permainan. Apakah semuanya sudah semangat lagi untuk melanjutkan suatu kita? Baiklah, kita lanjutkan ya. Apa yang ada dipikirkan dari tema kita tadi yaitu korupsi? Ada saudari dia silakan. Terima kasih Bang. Korupsi itu menurut saya mengambil milik orang lain yang bukan milik kita. Baik, terima kasih. Jelaskan oleh saudara Widya itu betul apa yang kita ambil itu bukan hak milik orang lain bukan milik kita. Terus bagaimana terjadinya suatu korupsi itu? Kepada saudara ini dapat abang simpulkan yaitu korupsi itu suatu tindakan yang tidak dibolehkan dalam suatu ilmu pemerintahan, di mana itu dalam korupsi itu merugikan orang. Terus apa komitmen ayat tentang korupsi itu? Pada saudari silakan. Komitmen dari saya sebisa mungkin menjauhilah korupsi tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi dari pendapat saudari. Jadi kepada saudari Dila silakan. Menurut saya itu sebenarnya kan korupsi ini bukan tentang uang saja, dan kita sebagai mahasiswa juga mungkin melakukan korupsi dengan tidak sadar, dan setelah melakukan di PKP ini kita banyak dapat mengetahui pembahasan sehingga depannya saya berkomitmen untuk tidak lagi menyepelekan atau hal-hal mulai dari kecil, karena dari sanalah korupsi itu bisa terjadi. Baik, terima kasih. Nah, kan tadi kan kita bahas tentang korupsi kan. Nah, terus kita berkomitmen dengan diri kita sendiri agar tidak melakukan suatu korupsi. Di mana korupsi itu tidak dari yang besar saja. Korupsi banyak contohnya itu seperti kita belanja, suruh rumah, suruh sama orang tua gitu kan. Ada kita ambilkan kelebihan dari uangnya atau kita besarkan itu jumlah barang yang terberikan, itu sudah dinamakan dengan korupsi. Nah, terus apakah dari sudah memahami tentang apa itu korupsi? Alhamdulillah semuanya sudah bisa memahami apa itu korupsi.
bagaimana cara menjauhi tentang korupsi itu, mengapa korupsi itu terjadi. Baik, nah dari penjelasan kita tadi di sini abang minta pada adik itu karena kan kegiatan kita sebentar lagi akan mengakhiri. Terus abang minta kepada adik-adik semuanya itu untuk memberikan suatu kesan ataupun pesan pada saudari, silakan. Pesan. Semoga kegiatan-kegiatannya akan jalan yang baik dan lancar. Terus kalau pesannya, saya akan wajib untuk kembali. Pesannya Semoga kegiatannya pada saudari. Itu semoga kesannya teman-teman yang lain bisa aktif untuk baru satu misalnya topiknya menarik dan saya bertanya. Dari pesan saya yaitu setelah mengikuti KP ini saya mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru yang belum saya ketahui. Pesan saya mungkin dari bidang kelompok ini bisa lebih sibuk lagi, lebih aktif lagi orang-orang di dalamnya. Pesan saya senang mengikuti KP ini karena saya bisa mengetahui begitu luasnya tentang korupsi. Terus pesannya semoga DKP selanjutnya topik bahannya lebih memang terlalu jelas, terus teman-teman juga diharapkan aktif. Pesan saya setelah mengikuti DKP ini, saya senang setelah mengikuti DKP ini mendapatkan lebih banyak informasi dan juga pendapat-pendapat dari teman-teman. Kemudian untuk kesannya mungkin ke depannya kita bisa lebih aktif lagi dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam DKP ini dapat kita amalkan. Kesan yang saya dapatkan dalam kelompok ini adalah ilmu yang bermanfaat dan pesan dari saya teruslah berjuang dan semangat dalam mencari ilmu. Untuk saya mengikuti DKP ini saya merasa senang dan saya ingin mengikuti DKP selanjutnya karena kegiatan DKP ini menambah ilmu dan menambah wawasan dan menambah kesenangan saya juga. Pesan dari saya untuk DKP selanjutnya kita lebih membahas topik yang lebih menarik lagi. Sedangkan pesannya saya mendapatkan ilmu tentang apa itu korupsi. Pesan dari saya yaitu dalam bidang kelompok ini saya mendapatkan materi dan ilmu yang lebih baru lagi yang sebelumnya saya belum tahu. Kalau untuk saya sendiri semoga kegiatan DKP ini bisa lebih aktif lagi walaupun juga bisa sama-sama. Karena kalau pesan dari saya kesannya saya senang bisa mendapatkan ilmu yang baru tentang korupsi dan mendapatkan teman-teman baru dan rekan-rekan baru. Yang sedangkan kesannya semoga ilmu tadi berjalan sih. Saya suka jadi bertanya, menurut saya materinya cukup menarik. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik semuanya dari pesan ataupun kesannya. Nah, apakah kegiatan kita bisa kita akhiri? Sebelum kita mengakhiri